Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, saat ini kita sedang santai-santai sambil minum teh khusus yang ditambahkan min oleh Bunda yang khusus menjadi mentor saya juga ini. Beliau ini pensiunan tahun 2022. Iya. Dan beliau ini jadi kadis, Masya Allah. Pernah di kehutanan, perkebunan, dispora. Apalagi Bun? Ketahanan pangan. Ketahanan pangan juga beliau. Penyuluhan. Beliau ini luar biasa pengalamannya. Siang hari ini saya mendapatkan kehormatan dari beliau untuk kita coba menggali bagaimana rahasianya beliau di masa-masa pensiun ini bisa menikmati sekali kehidupan beliau. Jadi ini menjadi pelajaran yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Coba kita dengarkan pandangan beliau kaitan dengan bagaimana menikmati masa-masa pensiun, bagaimana mengisi masa-masa pensiun. Silakan Bunda. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Guru. Terhormat saya Tuan Guru datang ke rumah kami dan terima kasih dua-dua anak saya itu saat menikah Tuan Guru yang khotbah nikahnya. Dua-dua loh itu. tahun 2012 sama tahun berapa itu kemarin terakhir. Yang terakhir ya. Kita alhamdulillah. Dokter ya? Iya dokter yang terakhir. Jadi yang besanan sama Prof Asikin. Ya. Kemudian yang ini dapat keluarga mujur. Jadi alhamdulillah bahwa yang saya rasakan memasuki pensiun tuh betul-betul dengan suasana hati yang bahagia dan sangat siap. Masya Allah. Kenapa sangat siap? Karena di dalam benak saya harus ada waktunya kita jeda istirahat. Benar. Karena kalau terus kerja kan ada penawaran mau jadi ini, mau panjang jadi ikut. Sudah terima kasih saya sekarang ingin menikmati bagaimana tidak ada beban kerja, tidak ada tanggung jawab. Yang ini tanggung jawab itu kan selain kepada masyarakat, kepada pimpinan juga kepada Tuhan. Makanya dengan pensiun ini betul-betul kami nikmati dengan memanfaatkan pekarangan Tuhan Guru. Ada yang kita pelihara karena ini bagian dari hobi yang sudah lama, dari masih muda hobi dengan tanam-tanaman, menanam buah-buahan, menanam bunga gitu, memelihara ikan, ada burung, ada ayam, pokoknya dinikmati. Alhamdulillah dengan seperti itu suasana hati terutama itu menjadi tenang, sukacita itu tidak bisa dibuat-buat, tetapi harus dicari. Ya, dengan menjaga hati kita sendiri ya. Wow, jangan-jangan ibu ndak punya masalah ya dalam suasana seperti ini. Hampir dikatakan. Iya, hampir dikatakan tidak ada ya. Tapi kan karena masih aktif, dipercaya di organisasi kemasyarakatan, ya udah tidak mencari apa-apa, tetapi betul-betul pengabdian. Itu kan Yuri. Masya Allah Bunda, saya teringat sekali hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Manusia yang sangat baik atau paling baik dalam pandangan agama itu adalah mereka yang diberikan usia yang lebih oleh Allah SWT dan dia barengi dengan perbuatan-perbuatan baik. Nah, sebaliknya orang yang tidak baik itu adalah yang diberikan usia yang lebih tetapi dia tidak menghadirkan kebajikan. Nah, banyak di antara orang-orang yang diberikan keutamaan seperti itu Bunda, ya, kemudian dia tidak siap. Sehingga yang terjadi adalah mereka frustasi, mereka melakukan hal-hal yang tidak baik. Misalnya setelah pensiun, ya. Nah, tapi Bunda nih saya lihat Masya Allah di tengah pensiun tetapi tetap berkarya. Maka bagaimana pandangan Bunda dan bagaimana nasihat Bunda terutama kepada teman-teman yang selevel dengan kita, yang seusia dengan Bunda, yang pernah menjadi pejabat, tetapi tentu dia harus bisa memaknai bahwasanya kehidupan ini harus berjalan dengan baik. Kira-kira gimana pandangan Bunda?
ternyata post power syndrome itu ada nyata itu di dalam kehidupan kalau betul-betul kita tidak siap. Ya biasanya buka pintu kan dibukakan, bawa tas dibawakan gitu. Tapi saya menjaga itu ya. Income-nya lebih besar daripada terutama itu. Jadi kalau kita tidak pandai-pandai bersyukur, maaf, gaji yang ada sekarang bisa buat orang frustrasi kalau tidak betul-betul dinikmati kan. Alhamdulillah kalau saya di rumah ini yang dibeli hanya garam mungkin. Karena semua sudah tersedia. Ya, alhamdulillah Ya, terutama jadi semua di sini, di sayur. halaman ini sudah ada semua. Sayur, cabe, ikan ya setiap saat kalau kamu mau makan apa aja Tinggal ngambil. bisa. Ya, alhamdulillah seperti itu. Jadi ya itu yang saya katakan, mempersiapkan pensiun itu bukan berarti harus punya harta benda yang banyak, dan Guru. Setelah pensiun ini punya rumah banyak, punya tanah banyak, tidak ada gunanya. Yang diperlukan adalah uang cash. Untuk apa Jadi uang cash, Bu? uang cash kalau sesekali diperlukan. Gitu. Artinya nggak usah lagi memikirkan Aset yang banyak banyak. Tidak itu karena dinikmati sudah juga. ya Tidak karena dinikmati. sudah dinikmati, udah lewat lah. Dan bahwa kita ada cucu, ada anak, ya membangun komunikasi juga kan tidak mudah ternyata. Benar. Selama ini kita di rumah ada anak-anak, ada anak nih Tahu-tahu nggak ada. tidak ada, tinggal sepi ya. Jadi betul-betul kembali kepada Dipersiapkan. diri kita sendiri. Makanya kepada teman-teman yang masih muda saya selalu ingatkan, kalau masih kerja jangan pernah berpikir pensiun. Karena kalau Anda memikirkan pensiun tambah berat bebannya itu, karena kan ya Anda tahu saya ayatnya seperti apa yang mengatakannya, pikiran-pikiran itu yang kadang-kadang merusak kita. Belum waktunya gak usah terlalu dipikir. Dinikmati saja, alhamdulillah, syukur gitu. Itu menurut saya, Tuan Masya Allah, luar Guru. biasa. Ini pelajaran berharga. Adinda, sedikit statement terkait dengan profil Bunda. Apa yang Adinda lihat dengan kondisi seperti ini dan pola hidup Bunda yang luar biasa, smart. Ya. Beliau sangat energik dan menginspirasi bagi kita. Apa statement Adinda coba? Terima kasih Kak Tuan atas waktunya. Jadi Bunda baru masuk saja kita dari rumah ini sudah energinya berbeda. Energi positifnya Bunda membukakan kita pintu kemudian masuk. Ada 3 dalam konsep ilmu tasawuf itu. Yang pertama interaksi dengan Tuhan yang disebut dengan hablum minallah. Kemudian interaksi dengan manusia yang disebut dengan hablum minan nas. Satu lagi hablum minal alam. Interaksi dengan alam. Jadi rumah ini membawa aura-aura positif. Amin. Situasi dan kondisinya juga walaupun dia sepi mungkin kelihatannya, tapi mereka ini hidup sejatinya. Iya. Ada interaksi alam itu. Interaksi dengan alam, komunikasi dengan alam, dan kebiasaan-kebiasaan baik yang Bunda lakukan dari awal, dari pertama mungkin dari muda sampai kemudian bekerja sebagai pegawai negeri, kemudian berpindah-pindah tempat, pengalaman itu dibangkitkan kembali sekarang, disampaikan lagi, dipraktekkan. Nah, ini menjadi aura positif tersendiri di dalam kehidupan kita. Kita belajar banyak dari beliau, Bang, karena beliau lebih tua, lebih senior. Kemudian beliau sudah mempraktekkan itu. Penghormatan pelungguh kepada alam ini, Bunda, kepada pekarangan ini, kemudian menanam ini semua. Ini balasan alam kepada Bunda. Amin ya Allah. Jadi Terharu jadi. kita belum berbicara lagi dengan balasan Tuhan. Ini baru Iya. kita berbicara balasan alam. Sehingga situasi rumah ini membawa aura positif. Itu yang saya katakan, 3 interaksi itu. Interaksi kepada Tuhan secara spiritual, kemudian interaksi sosial kita dengan masyarakat, dan interaksi kita kepada alam. Iya, iya. Alhamdulillah. Makasih. Ya, luar biasa. Jadi menyambung apa yang disampaikan Adinda tadi, 3 interaksi inilah yang menjadikan seseorang itu manusia yang baik di hadapan Allah, sehingga sempurna keimanan seseorang. Karena dalam pandangan agama, sebaik apapun interaksi kita kepada Tuhan, tetapi kalau interaksi sosial kita tidak baik, termasuk interaksi dengan alam,
Karena alam ini juga makhluk yang harus dilindungi, makhluk yang harus dihargai, dan itu menjadi partner kita di dalam berinteraksi, berbicara. Bahkan kalau dikatakan dalam Al-Quran itu semua yang ada di sini ciptaan Allah itu juga memuji Allah, bertasbih. Mereka juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua yang ada di dunia ini bertasbih kata Allah, tapi Anda tidak mengetahui bagaimana cara mereka memuji saya, bagaimana mereka bertasbih. Yang jelas pepohonan, kemudian makhluk yang ada di sekitar sini, ada ikan, ada ayam, burung dan lain sebagainya. Ini adalah teman kita untuk berinteraksi. Makanya kenapa di Eropa tidak dibolehkan kita membunuh hewan misalnya. Itu dilindungi. Bahkan kalau kita duduk seperti ini, hewannya yang turun di depan kita, burungnya pun akan senang dengan kita. Ini menunjukkan bahwasanya mereka juga senang dengan manusia. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai manusia juga harus bisa saling menghargai dengan makhluk-makhluk yang lain. Luar biasa, saudaraku, ilmu yang kita dapatkan dari Bunda. Terakhir, closing statement dari Bunda, pesan untuk kami-kami yang masih sedang bertugas lah, masih belum masuk usia pensiun, apa yang harus kami persiapkan, Bunda? Yang pasti cintai pekerjaan, ya. Masya Allah. Itu yang penting, cintai pekerjaan, karena kalau kita mencintai, kita akan dengan sukacita mengerjakan. Tidak pernah berpikiran kita tunggu penilaian orang begini, tidak. Kerjakan saja, karena pasti ada yang menilai, yaitu paling tidak Tuhan Yang Maha Esa. Itu keyakinan saya sejak dulu, dan alhamdulillah saya turunkan ke anak-anak. Dan itulah makna firman Allah, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kerja yang baik, yang profesional, yang ikhlas, karena Allah memberikan penilaian, Rasul juga menilai, atasanmu dan orang sekitar juga memberikan penilaian. Luar biasa, sangat inspiring sekali Bunda. Terima kasih kesempatan yang tidak pernah di setting ya. Mohon maaf, kita kesini hanya silaturahim, tahu-tahu ada semacam podcast kecil-kecilan yang bisa kita dapatkan dari Bunda. Terima kasih Bunda. Jazakumullah khairan, sehat selalu. Amin. Dan selalu memberi kebaikan buat alam dan sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.